Adik dari Paman Mir itu keluar dari rumahnya dengan membawa senjata api. Senjata api? Benar sekali. Lalu Paman Mir membuka pintunya dan adiknya menembaki sampai mati. Sampai pada saat pamannya memastikan bahwasannya Asupanting itu sudah mati. Lalu mengangkatnya dan masuk ke dalam mobil itu untuk mengeluarkan Asupanting dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Setelah Asupanting itu ditembaki oleh adiknya Paman Mir, Asupanting dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ya, benar sekali. Rombongan-rombongan dari Asupanting itu tidak terima. Karena yang ternyata yang dibunuh itu adalah anak dari Raja Asupanting. Astagfirullahaladzim. Berarti Benar sekali. entah tuanmu ataupun Paman Mir, mereka tidak tahu bahwasanya Asupanting ini memiliki rombongan dan mungkin akan membalaskan dendam. Awalnya saya diundang karena saya itu ataupun tuan saya itu dikenal memiliki kekuatan dan memahami hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak manusia lainnya. Sehingga saya diundang datang untuk melihat kejadian ini dan memeriksa sebenarnya makhluk apa yang telah dia bunuh dan telah dia tabrak. Karena berbentuk aneh. Benar sekali. Awalnya kami tidak mengetahui bahwasanya mereka hidup bergerombol bersama-sama. Saya hanya mengetahui bahwasanya itu berasal dari golongan Asupanting. Berkelompok. Tapi saya mendapatkan informasi bahwasanya adiknya Paman Mir, jasadnya tidak ditemukan di dalam rumah itu. Karena jasad dari adik Paman Mir dibawa oleh rombongan Asupanting, tidak akan pernah ketemu. Dan sekarang mungkin sudah membusuk. Bahkan sudah tidak ada, hanya tinggal tulang belulang saja. Lalu setelah pembantaian itu terjadi yang dilakukan oleh Asupanting terhadap keluarga Paman Mir, kenapa sampai Paman Mir itu meninggal hingga 10 tahun kemudian Asupanting masih sering berkunjung ke tempat pemakaman dari Paman Mir? Bahkan dia merusak-rusak pemakaman itu. Karena ketidakterimaan dari rombongan Asupanting, anak dari seorang raja, calon penerus rombongan Asupanting dibunuh, dan Paman Mir ikut andil dalam pembunuhan itu. Jika tidak ada saya, jasad anak dan Paman Mir pun mungkin juga dibawa oleh Asupanting dan tidak tersisa sedikit pun. Bahkan asal kau ketahui, pendamping dari Paman Mir, anak, juga disandra untuk dijadikan budak oleh Asupanting. Sebenarnya teror Asupanting itu sudah mulai mereda. Lalu kenapa sekarang muncul kembali teror itu? Karena mengetahui ada yang selamat di dalam kejadian itu. Yaitu tuanmu. Benar sekali, tuan saya. Jika tidak ada saya yang melindungi tuan saya, mungkin saja tuan saya juga sudah mati. Tenan pura. Tapi kenapa kau tidak melarang tuanmu untuk tidak berurusan dengan Asupanting? Bukankah ini akan mendekatkan kematiannya? Ketika tuanmu berhadapan dengan puluhan Asupanting yang sekarang ada,
Itu sangat membahayakan tuanmu. Kenapa? Kami semua sudah tahu mengenai kelemahan dari Asupante. Bertahun-tahun tuan saya dan saya mencari informasi untuk membalaskan dendam terhadap Asupante. Luka parah yang diderita oleh saya dan juga tuan saya harus terbalaskan. Kau bilang tadi mengatakan kau sudah tahu kelemahan dari Asupanting. Jelas, Memangnya apa kelemahan dari Asupanting? saya masih belum bisa percaya kepadamu bahwasanya kau memiliki tujuan sama dengan saya. Jika memang kau memiliki keniatan dan memiliki tujuan yang sama dengan saya, berikan itu terlebih dahulu kepada saya. Maka saya akan menceritakan semuanya. Terus, Silakan kau pegang. Saya harap kamu memberikan informasi lengkap terhadap kami tentang kejadian, tentang semuanya yang bersangkutan dengan Asupanting. Saya sudah menandai keris ini. Ketika kamu berdusta atas omonganmu, saya akan dengan mudah mengambil rumahmu ini. Dan saya juga lebih mudah kalau dengan berjanji untuk merusak tempat itu. Sekarang lanjutkan ceritamu. baiklah. Kami semua, ataupun saya dan tuan saya, kenapa masih bersikeras untuk melawan Asupante? Yang pertama, kami memiliki dendam yang begitu mendalam terhadap Asupante. Karena ulahnya ataupun serangan yang dilakukan oleh Asupante itu membuat saya cedera. Kau bisa melihatnya. Ya, saya melihat luka yang sangat banyak di tubuh. Apa kelemahannya? Asupante, jika amarahnya meledak, maka akan muncul tanduk di atas mulutnya. Tanduk? Dan tanduk kecil itu, jika berhasil dipegang, maka Asupante itu akan nurut terhadap yang memegangnya. Asupante itu berjumlah sangat banyak. Ya. Asupante itu memiliki rombongan yang sangat kuat-kuat. Saya bisa memancing kedatangan Asupante dengan jumlah yang sedikit ataupun hanya berjumlah satu. Dengan kita ataupun saya dan tuan saya bekerja sama, saya yang melakukan penyerangan terhadap Asupante dan tuan saya memancingnya. Dan jika nantinya Asupante lemah, maka tuan saya akan memegang tanduk itu dan membuat Asupante itu tunduk secara seketika. Dan setelah itu nanti saya bunuh Asupante itu. Saya penggal kepalanya. Dan nanti tanduknya itu akan menjadi senjata utama untuk menundukkan Asupante yang lainnya. Jadi kelemahan dari Asupanting ada di tanduk yang akan muncul ketika dia dalam keadaan emosi yang sangat luar biasa. Benar sekali. Saya tanya nggak, Dos? Tanyain aja. Ya seperti ini, Pak. Dengan tadi mengatakan jika kita bisa mengambil tanduk yang menempel pada mulutnya, Pak, atas mulutnya, Ya.
itu kan bisa untuk melumpuhkan atau mengendalikan. Pertanyaan saya, jenengan mengatakan Asupanting ada rajanya. Apakah hitam itu bisa mengambil bebas? Karena kan kita tahu Asupanting itu ada kelompoknya. Apakah harus tanduk rajanya atau tanduk bebas dari Asupanting yang ketika jenengan mau pancing datang ke sini kita tinggal ambil, atau bagaimana? Tanduk itu adalah tanduk yang sangat langka untuk didapatkan. Dan barang siapa yang berhasil memunculkan tanduk Asupanting dan berhasil memegang ataupun memotong tanduk itu, maka itulah yang menjadi rajanya. Bahkan raja sekalipun dari Asupanting itu akan tunduk terhadap makhluk-makhluk yang memegang tanduk yang sudah muncul itu.